Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Abdul Azam. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah program menggunakan Python, yaitu pemesanan tiket wahana. Yang pertama, pendahuluan. Program pemesanan tiket wahana ini membantu pengelola wahana dalam mengelola data pemesanan tiket dengan lebih efektif serta memberikan pengalaman pemesanan tiket yang nyaman bagi pengguna. Kemudian selanjutnya implementasi kode Python dalam kehidupan sehari-hari, yaitu program pemesanan tiket wahana ini yang mana membantu otomatisasi dalam pemesanan tiket, menghitung total biaya, kemudian juga pengelolaan pada data pelanggan. Selanjutnya ada flowchart, yang mana kita memulai programnya, kemudian akan menampilkan menu yang berisi list 1 sampai 4, yang mana list pertama yang nomor 1 yaitu pemesanan, kemudian yang kedua itu menampilkan data pesanan, yang ketiga hapus data pesanan, dan yang terakhir 4 yaitu keluar. Kemudian pengguna akan diminta untuk memasukkan angka secara valid, yaitu 1, 2, 3, atau 4. Jika user memasukkan nomor 1, maka akan memunculkan tampilan yang pertama, yaitu program meminta user untuk menginput nama pemesan. Kemudian selanjutnya akan menampilkan daftar dari harga wahana, yang mana berisikan kode wahana dan juga hari kunjungannya. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan kode wahana dan juga hari kunjungannya. Kemudian selanjutnya menampilkan harga wahana dan hari kunjungan yang dipilih. Kemudian juga diminta untuk menginput jumlah tiket. Selanjutnya program akan menghitung harga total. Kemudian setelah itu pengguna diminta untuk menginput uang pembayaran sesuai dengan harga total yang ditampilkan. Kemudian selanjutnya program akan menampilkan kembalian. Dan yang terakhir, program akan menyimpan data pesanan yang sudah dimasukkan. Kemudian selanjutnya pengguna akan diarahkan untuk memilih apakah ingin kembali ke menu atau tidak. Jika iya, maka Y, dan jika tidak, maka N. Jika Y, maka program akan kembali ke tampilan menu awal, dan jika N, program akan langsung berakhir. Jika pengguna memasukkan Y, maka akan menampilkan tampilan menu awal, yang mana berisi pemesanan, data pesanan, hapus data pesanan, dan juga keluar. Jika pengguna memilih nomor 2, maka program akan langsung menampilkan data pesanan berupa tabel, yang kemudian selanjutnya pengguna akan ditanyakan kembali apakah ingin kembali ke menu atau tidak. Jika iya, maka akan kembali ke tampilan menu awal lagi. Kemudian selanjutnya pada pilihan nomor 3, yaitu menghapus data pesanan, program akan langsung mengarahkan pengguna ke tampilan data pesanan yang sama seperti pada nomor 2, yaitu tampilan data pesanan. Kemudian meminta pengguna untuk memasukkan input nomor pesanan sesuai dengan list yang tertera. Kemudian program akan menghapus pesanan. Dan selanjutnya akan menanyakan kembali kepada pengguna apakah ingin kembali ke menu atau tidak. Jika iya, maka akan kembali ke tampilan menu awal. Kemudian menu yang terakhir, yaitu yang nomor 4 atau keluar. Jika pengguna memasukkan angka 4, maka program akan langsung mematikan program tersebut. Dan akhirnya selesai. Kemudian selanjutnya ke kode program. Yang pertama ada fungsi load pesanan, yang mana di sini memuat data pesanan yang tersimpan di file JSON yang sudah dibuat, seperti pada contoh di sini. Seperti yang dilihat, ini sudah ditentukan, yaitu
file tiket wahana, kemudian filenya yang akan tersimpan sebagai file JSON. Kemudian membuka file yang disimpan dalam variabel file tiket wahana dengan mode baca, yaitu R. Kemudian memuat data jika file ditemukan. Data di dalamnya dibaca dan dikonversi ke dalam format Python, yaitu list atau dictionary, menggunakan JSON load. Kemudian, jika file tidak ditemukan, maka akan memunculkan error, yaitu file not found error, dan akan mengembalikan dengan list kosong sebagai penanda bahwa tidak ada file pesanan, data pesanan. Kemudian selanjutnya ada fungsi tampilkan menu, yang mana fungsi ini dibuat untuk memanggil list dari menu yang akan nantinya digunakan oleh pengguna, yaitu menu 1 sampai 4, yaitu nomor 1 pemesanan, kemudian tampilkan data pesanan, hapus data pesanan, dan terakhir keluar. Kemudian selanjutnya ada fungsi save pesanan, yang mana fungsinya menyimpan data pesanan ke file JSON. Yang pertama, fungsi ini akan membuka file yang disimpan dalam variabel file tiket wahana dalam mode write. Kemudian menyimpan data pesanan yang diberikan dalam parameter pesanan. Yang akan disimpan ke dalam format JSON menggunakan JSON dump. Kemudian merapikan filenya secara teridentasi dengan identasi 4 agar formatnya rapi dan mudah dibaca. Kemudian selanjutnya ada fungsi show loading, yang mana memberikan animasi loading sederhana di terminal, kemudian mencetak pesan diikuti 3 titik yang muncul satu persatu dengan jeda waktu 0,5 detik. Fungsi ini mencetak pesan awal, yang mana pesan tersebut diterima sebagai parameter message. Kemudian pesan tersebut juga dicetak tanpa berpindah baris menggunakan N, yang artinya pesan tersebut akan langsung muncul dalam satu baris. Kemudian setelah animasinya selesai, program akan mengeluarkan output print kosong, yang mana seperti enter begitu, agar lebih rapi. Kemudian ini adalah tampilan dari file data tiket di JSON, yang mana file ini berisi data pesanan tiket yang disusun sebagai array dari objek dictionary. Setiap objek mempresentasikan satu pesanan tiket. Setiap objek memiliki atribut nama pemesan, kode wahana, hari kunjungan, jumlah tiket, total bayar, kemudian uang bayar. Penggunaannya, data tiket JSON ini tadi ada pada plot pesanan, yang mana fungsinya untuk memuat daftar pesanan. Plot pesanan akan melihat apakah pada data tiket JSON ini ada datanya atau tidak. Kemudian selanjutnya juga digunakan pada save pesanan, yang mana save pesanan akan dapat menambahkan atau mengurangi
data yang ada pada data tiket JSON ini. Kemudian data tiket JSON ini juga digunakan untuk menampilkan pesanan nantinya pada fungsi yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu tampilkan pesanan. Fungsi selanjutnya yaitu tampilkan pesanan, di mana fungsi ini menampilkan data dalam format table dengan lebar kolom yang dinamis, kemudian memberikan fleksibilitas untuk berbagai panjang teks di setiap kolom. Kemudian memberitahu pengguna jika tidak ada data pesanan yang tersedia, kemudian akan mencetak belum ada data pesanan. Pada fungsi ini terdapat dua parameter, yaitu headers sebagai daftar nama kolom tabelnya, kemudian juga pesanan, yang mana parameter pesanan tersebut merupakan data pesanan yang berupa dictionary pada file data tiket.json. Logika utamanya pada fungsi ini akan mengecek data jika datanya apakah kosong atau tidak. Jika tidak ada pesanan, fungsi mencetak pesan belum ada data pesanan. Kemudian menghitung lebar kolom, yang mana setiap kolom diatur agar teks tidak terpotong berdasarkan panjang teks terpanjang di kolom tersebut. Kemudian selanjutnya membuat header dan juga separator atau pemisah untuk tabel yang akan muncul nantinya. Kemudian menampilkan data pesanan yang ditampilkan baris per baris dengan nomor urut, kemudian nama pemesan, kode wahana, hari kunjungan, jumlah tiket, dan juga total bayar. Kemudian selanjutnya di sini headers yang sudah ditentukan, yaitu ada nomor pesan, kode wahana, hari kunjungan, jumlah tiket, dan total bayar, yang mana nantinya akan muncul sebagai headers dari table pada data pesanan. Kemudian selanjutnya ada fungsi hapus pesanan, yang mana menghapus data pesanan berdasarkan nomor yang dimasukkan pengguna. Kemudian menampilkan data pesanan berbentuk table yang sama dengan fungsi tampilkan data pesanan, yaitu berupa table. Kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nomor pesanan yang ingin dihapus sesuai list yang ada. Kemudian menghapus data jika nomor itu valid. Proses pertama dari fungsi ini yaitu fungsi ini pertama akan memuat data pesanan dengan fungsi load pesanan yang digunakan untuk mengambil daftar pesanan yang tersimpan. Kemudian fungsi ini selanjutnya mengecek apakah datanya kosong. Jika datanya kosong atau jika data tidak ada, maka akan menampilkan pesan belum ada pesanan untuk dihapus dan keluar. Kemudian selanjutnya menampilkan data pesanan, yang mana memanggil fungsi tampilkan pesanan, yang kemudian akan menampilkan data pesanan dari data yang ada pada tampilkan pesanan. Kemudian selanjutnya pengguna diminta untuk memasukkan nomor pesanan yang ingin dihapus. Kemudian juga terdapat validasi dari nomor pesanan yang ingin dihapus. Apakah nomor tersebut sesuai atau tidak? Jika tidak, maka akan menampilkan output nomor tidak valid, dan jika yang dimasukkan juga bukan bertipe data integer atau angka, maka akan menampilkan value error, yaitu input harus berupa angka. Jika berhasil, program akan menampilkan jadwal berhasil dihapus.
Kemudian di sini juga terdapat pemanggilan fungsi yaitu save pesanan yang mana akan menyimpan data baru dari pesan yang dihapus dan akan menampilkan data terbaru dan menghilangkan list dari nomor pesanan yang ingin dihapus. Kemudian akan menampilkan jadwal berhasil dihapus. Selanjutnya ke fungsi hitung harga, yang mana fungsi ini menghitung harga tiket berdasarkan kode wahana dan hari kunjungan yang dimasukkan, menggunakan logika kondisional untuk menentukan harga berdasarkan inputnya sesuai dengan kode wahana dan juga hari kunjungan yang dimasukkan. Kemudian mengembalikan harga tiket yang sesuai dengan kode wahana dan hari kunjungannya. Kemudian juga menambahkan pesan error jika input tidak valid. Kemudian selanjutnya, pada fungsi ini terdapat dua parameter, yaitu kode wahana dan juga hari kunjungan, yang mana kode wahana merupakan identifikasi dari kode wahananya, yaitu ada EP, 5D, WP, dan juga FA yang sudah ditentukan. Kemudian juga hari kunjungannya juga identifikasi dari hari kunjungan yang sudah ditentukan, yaitu weekday, weekend, dan libur. Dan ini ada di setiap kode wahananya dengan harga yang bervariasi di setiap hari kunjungannya. Kemudian proses utama dari fungsi ini yaitu memvalidasi kode wahana terlebih dahulu, apakah dia EP, 5D, WP, atau FA, atau jika tidak sesuai, maka akan memunculkan value error, yaitu kode wahana tidak valid. Kemudian selanjutnya juga memvalidasi hari kunjungan, yang mana apakah hari kunjungan yang dimasukkan setelah kode wahana itu sesuai atau tidak, apakah weekday, weekend, atau libur. Dan jika selain daripada ketiga ini yang sudah ditentukan, maka akan memunculkan value error, yaitu hari kunjungan tidak valid. Kemudian juga menghitung harga dan nama wahana dari setiap kode yang mana sudah ditentukan di setiap kodenya. Contohnya seperti kode wahana EP, nama wahananya itu EduPart, dan pada hari kunjungan weekday itu harganya 90.000. Kemudian selanjutnya ada fungsi input kode wahana, yang mana fungsi ini meminta pengguna memasukkan kode wahana, kemudian memvalidasi apakah kode termasuk ke dalam kode yang sudah ditentukan, dan akan mengulangi inputannya jika kode wahana yang dimasukkan tidak sesuai, dan akan menampilkan output yaitu kode wahana tidak valid, harap masukkan kembali jika kode tersebut salah. Kemudian selanjutnya ada fungsi input hari kunjungan, yang mana meminta pengguna memasukkan hari kunjungan dan juga memvalidasinya apakah input termasuk dalam hari yang sudah ditentukan, dan sama akan mengulangi input jika tidak valid juga, seperti pada kode wahana. Kemudian selanjutnya ada fungsi tampilkan harga wahana. Fungsi ini hanya berisi tampilan dari harga wahana yang ditampilkan secara rapi menggunakan tabel yang dibuat secara manual. Hal ini karena list harga ini tetap dan tidak berubah. Kemudian selanjutnya ada fungsi pesan wahana, yang mana fungsi ini mengelola pemesanan tiket dari input hingga penyimpanan data, kemudian meminta input nama pemesan, kode wahana, hari kunjungan, dan jumlah tiket, kemudian menghitung total biaya, kemudian menyimpan data pesanan ke file JSON, dan juga menampilkan ringkasan dari pemesanan. Pada fungsi ini, yang pertama, pengguna akan
diminta untuk memasukkan input berupa nama pemesan, kemudian menampilkan message, yaitu halo, kemudian nama pemesan, dan selamat datang. Kemudian akan menjeda untuk melanjutkan ke proses selanjutnya selama 0,5 detik, kemudian menampilkan show loading, yang mana berisi message membuka list wahana tunggu sebentar dan diikuti dengan titik 3 yang mana merupakan fungsi dari show loading. Kemudian selanjutnya pada fungsi ini juga memanggil fungsi tampilkan harga wahana yang akan menampilkan list harga dan dengan kode wahana dan hari kunjungan yang ada berupa tabel yang sudah ada pada fungsi tampilan harga wahana. Kemudian juga fungsi ini memanggil input kode wahana untuk meminta pengguna memasukkan kode wahana dan diikuti juga dengan memanggil fungsi dari input hari kunjungan, di mana meminta pengguna untuk memasukkan hari kunjungan juga. Kemudian selanjutnya pada fungsi ini juga memanggil fungsi hitung harga, yang mana berguna untuk pemanggilan dari harga untuk setiap kode wahana dan hari kunjungannya, dan juga nama wahananya sesuai dengan kode wahana. Kemudian selanjutnya juga ada kondisi, di mana jika harga tidak kosong, maka akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu memunculkan harga tiket wahana, diikuti dengan memasukkan jumlah tiket. Jika tidak, maka akan menampilkan tidak dapat menghitung harga, cek kembali kode wahana dan hari kunjungan atau hari kunjungannya. Kemudian jika ya, dia akan menampilkan harga tiket untuk wahana, memanggil variabel wahana, kemudian pada hari dan memanggil variabel hari kunjungan. Kemudian adalah panggil variabel harga yang diikuti dengan fungsi replace yang berguna untuk memisahkan harga secara ribuan dengan titik agar lebih rapi. Kemudian selanjutnya ada grouping juga untuk jumlah tiketnya, apakah input yang dimasukkan itu sesuai berupa angka yang validasi datanya. Jika jumlah tiket kosong, maka akan menampilkan input tidak boleh kosong, harap masukkan jumlah tiket yang valid. Namun jika tidak, akan melanjutkan ke proses yang selanjutnya, yaitu validasi data kembali, yang mana jika jumlah tiketnya kurang dari 0, maka akan memunculkan output, yaitu jumlah tiket harus lebih dari 0. Harap coba lagi. Kemudian jika validasi yang kedua berhasil atau lebih dari 0, maka akan melanjutkan dan program looping akan selesai. Kemudian selanjutnya untuk penanganan errornya pada jumlah tiket, yaitu value error, yang mana jika jumlah tiket yang dimasukkan itu bukan integer atau angka, maka dia akan menemukan output, yaitu input harus berupa angka, kemudian harap coba lagi. Kemudian setelah proses tadi dilanjut dengan mengeluarkan output total bayar Anda, yang mana total bayar Anda ini diambil dari variabel total bayar yang diambil dari jumlah tiket dikali dengan harga. Kemudian menampilkan total bayar dengan fungsi replace titik
yaitu memisahkan sebagai ribuan. Kemudian selanjutnya, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu fungsi pesan wahana memanggil fungsi show loading, yang mana akan keluar setelah ringkasan pesanan sedang dibuat. Kemudian selanjutnya menampilkan ringkasan pemesanan yang mana berisi nama pemesan, kode wahana, pilihan wahana, hari kunjungan, harga tiket, jumlah tiket, dan juga total bayar. Kemudian selanjutnya ada validasi data kembali untuk nominal pembayarannya, yang mana kondisi pertama jika uang bayar yang dimasukkan tidak ada atau kosong, maka pengguna akan diminta untuk masukkan kembali dan akan memunculkan input tidak boleh kosong, harap masukkan jumlah uang bayar yang valid. Jika terpenuhi kondisi pertama, maka akan melanjutkan pengecekan atau validasi data ke kondisi yang kedua, yaitu apakah uang bayar kurang dari sama dengan 0. Apabila kurang dari sama dengan 0, maka akan menampilkan output masukkan nominal yang sesuai. Kemudian, selanjutnya jika kondisi yang kedua, uang bayar lebih dari sama dengan 0 yang dimasukkan, maka akan meneruskan ke kondisi yang selanjutnya, yang mana akan menghitung kembalian jika uang bayar lebih dari sama dengan total bayar. Jika uang bayar kurang dari sama dengan total bayar, maka akan memunculkan output, yaitu uang Anda kurang, kemudian akan memunculkan total bayar yang harus dibayarkan. Tapi jika uang bayar lebih dari sama dengan total bayar, maka akan menunjukkan kembalian Anda, output kembalian Anda, yang mana akan menampilkan variabel kembalian yang diambil dari uang bayar dikurang total bayar, kemudian diikuti fungsi replace ya, untuk memisahkan angka secara ribuan. Kemudian selanjutnya juga validasi pada nominal ini, jika yang dimasukkan berupa huruf atau karakter yang lain selain angka, maka dia akan menampilkan value error, yaitu input harus berupa angka. Jika semuanya sudah berjalan dan semua data valid, kemudian selanjutnya akan menampilkan output selanjutnya, yaitu terima kasih telah melakukan pemesanan. Kemudian pada fungsi pesan wahana ini juga kita membuat sebuah dictionary, yaitu pesanan baru, yang merepresentasikan data dari pesanan tiket yang baru saja dibuat, yang mana isinya yaitu nama pemesan, kode wahana, hari kunjungan, jumlah tiket, dan juga total bayar. Kemudian selanjutnya ada parameter pesanan yang akan meload pesanan dengan memanggil fungsi load pesanan untuk mengambil data pesanan yang sudah ada dari file JSON. Kemudian selanjutnya akan menambahkan dictionary pesanan baru, menggabungkannya dengan data pesanan yang sudah ada, kemudian menyimpan daftar pesanan dengan fungsi save pesanan. Kemudian selanjutnya ada fungsi main, yang mana fungsi ini adalah fungsi utama yang mengontrol alur aplikasi, yang akan menampilkan menu utama dan menunggu input dari pengguna untuk memilih fitur yang ingin dijalankan.
Yang pertama, pada fungsi main ini nantinya akan menampilkan sapaan, output sapaan yaitu selamat datang di aplikasi pemesanan tiket wahana bermain. Kemudian akan menampilkan list menu yang kemudian akan divalidasi sesuai dengan nomor yang dimasukkan, apakah sesuai atau tidak, yaitu 1, 2, 3, atau 4. Jika nomornya salah, maka akan memunculkan pilihan tidak valid. Kemudian jika pengguna memilih nomor 1, maka akan memanggil fungsi pesan wahana yang sudah dijelaskan. Kemudian jika pengguna memilih nomor 2, akan menampilkan fungsi tampilkan pesanan. Kemudian selanjutnya, jika pengguna memilih nomor 3, akan menampilkan fungsi hapus pesanan. Dan yang terakhir, jika pengguna memilih nomor 4, maka program akan selesai dan menampilkan message keluar dari program. Kemudian setelah rangkaian inputan tadi sudah berjalan, dari tampilkan menu, selanjutnya pengguna akan memasukkan input untuk memilih apakah ingin kembali ke menu atau tidak. Jika iya maka Y, dan jika tidak maka N. Dan jika N, maka program akan selesai. Oke, selanjutnya kita ke tampilan output pada program. Yang pertama kita coba jalankan programnya. Ini pada tampilan awal akan menampilkan selamat datang di aplikasi pemesanan tiket wahana bermain. Kemudian akan menampilkan juga list yang mana terdiri dari 1 sampai 4 yang isinya yaitu list 1 pemesanan, kemudian 2 tampilkan data pesanan, kemudian yang ketiga hapus data pesanan, dan yang terakhir 4 yaitu keluar. Di sini kita akan mencoba validasi datanya untuk list menu ini. Jika yang kita masukkan itu angkanya tidak ada di pilihan menu, contohnya kita masukkan 5, maka dia akan menampilkan output pilihan tidak valid, dan selanjutnya akan meneruskan ke program akan meneruskan menanyakan ke user apakah ingin kembali ke menu atau tidak. Jika iya maka Y, dan jika tidak maka N. Kita coba jika Y, yang artinya dia akan kembali ke menu. Oke, jadi ketika kita masukkan Y di sini, kita akan kembali diperlihatkan pada tampilan menu yang sama seperti sebelumnya. Kemudian kita coba masukkan validasi data lain seperti kita masukkan misalnya yang kita masukkan adalah berupa huruf. Misalnya di sana, maka pilihan tidak valid. Meskipun pemesanan ini ada di list, namun yang digunakan di sini validasinya pada pilih menu ini berupa integer, yang artinya jika kita memasukkan yang tipe data selain integer, maka akan munculkan output pilihan tidak valid. Kemudian kita coba untuk memilih N pada tampilan program yang menanyakan kita apa ingin kembali ke menu atau tidak. Maka program akan selesai. Kemudian selanjutnya kita coba lagi. Oke, sekarang kita akan mencoba gimana jika kita memasukkan pilihan menu yang pertama yaitu pemesanan. Kita akan user akan memilih nomor 1. Kemudian tampilan selanjutnya adalah program mau menampilkan inputan yang mana meminta user untuk memasukkan nama pemesan. Misalnya contohnya Messi. Selanjutnya akan menampilkan sapaan kepada nama pemesannya.
Halo Messi, selamat datang. Kemudian juga membuka list wahana, tunggu sebentar, yang mana ini tadi berbentuk loading agar tampilannya lebih interaktif. Kemudian juga menampilkan list harga wahana yang mana terdiri dari kolom kode, nama wahana, kemudian hari, yaitu weekday, weekend, dan libur. Kemudian selanjutnya akan menampilkan inputan yang mana diminta untuk memasukkan kode wahana, yaitu kode wahananya sesuai pada kolom yang ada di kolom kode. Kita akan coba validasi datanya apabila kode wahana yang dimasukkan tidak sesuai atau tidak ada pada kolom kode. Misalnya kita masukkan acak aja, misalnya kakak, maka output yang akan keluar adalah kode wahana tidak valid, kemudian kita diminta untuk memasukkan kembali kode yang sesuai. Di sini kita coba untuk masukkan kode wahana yaitu WP. Di sini juga ketika kita memasukkan kodenya, kita tidak perlu mengikuti kodenya, apakah kita memasukkannya huruf kecil atau huruf depan yang besar, itu akan sama saja. Program akan tetap menerima kode tersebut. Kemudian kita ke inputan yang selanjutnya, yaitu hari kunjungan. Hari kunjungan, validasi datanya juga sama seperti pada kode wahana. Kita coba masukkan yang tidak sesuai, misalnya hari Senin. Maka akan muncul tampilan output hari kunjungan tidak valid dan meminta kita untuk memasukkan kembali. Kemudian kita coba masukkan dengan hari kunjungan yang tersedia di table, misalnya libur. Maka program akan melanjutkan ke tampilan yaitu harga tiket untuk wahana, kemudian akan menyebutkan nama wahana dari kode yang kita masukkan yaitu WP. WP di sini nama wahananya adalah waterpark, kemudian pada hari, dan akan menyebutkan hari yang kita masukkan yaitu hari libur. Kemudian menampilkan harga yang sesuai pada list yang tersedia pada table. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk memasukkan jumlah tiket. Di sini kita akan mencoba untuk validasi datanya terlebih dahulu, yang mana jika kita memasukkan jumlah tiketnya berbentuk string dan bukan angka, di sini jumlah tiket diminta untuk memasukkannya dengan tipe data integer atau angka. Jadi kita coba jika memasukkannya dengan string gitu, 2. Maka program akan menampilkan output, input harus berupa angka, kemudian meminta kita untuk mencoba memasukkan jumlah tiket yang sesuai. Kemudian selanjutnya, ada validasi selanjutnya yaitu jika kita mengosongkan jumlah tiket, maka program akan menampilkan juga input tidak boleh kosong dan meminta kita untuk memasukkan jumlah tiket yang sesuai. Kemudian pada validasi selanjutnya yaitu jika kita memasukkan angka yang di bawah 0 atau minus, maka program akan menampilkan jumlah tiket harus lebih dari 0. Harap coba lagi. Kemudian selanjutnya jika kita masukkan angkanya yang sesuai, yaitu misalnya 2, selanjutnya akan menampilkan total bayar yang harus dibayarkan, yang mana diambil dari jumlah tiket dikali dengan total bayar. Kemudian juga menampilkan loading, yaitu ringkasan pesanan sedang dibuat. Dan selanjutnya akan menampilkan ringkasan pemesanan yang isinya itu ada nama pemesan, kode wahana, kemudian pilihan wahana, kemudian hari kunjungan, harga tiket, jumlah tiket, dan total bayar. Kemudian kita user diminta untuk memasukkan nominal pembayaran Anda. Di sini kita juga akan coba validasi datanya apabila kita memasukkan yang bukan angka atau integer. Coba kita 200.000 misalnya. Maka dia akan juga
akan mengembalikan output, yaitu input harus berupa angka, dan meminta kita untuk masukkan kembali. Kemudian selanjutnya, jika dia kosong, itu juga akan menampilkan input harus berupa angka, yang mana berarti pada inputan ini tidak boleh kosong. Kemudian selanjutnya, jika kita memasukkannya di bawah 0 atau minus gitu, misalnya minus 200.000, kemudian program akan menampilkan juga masukan nominal yang sesuai dan minta kita untuk memasukkan nominal kembali. Dan kita coba apabila nominal yang kita masukkan itu kurang, misalnya 50.000, maka program akan menampilkan output, yaitu uang Anda kurang. Kemudian selanjutnya akan menyebutkan total yang harus dibayarkan, yaitu sejumlah 200.000. Sekarang kita coba input yang sesuai, yaitu 200.000. Maka dia akan memunculkan kembalian, yang mana karena di sini kembalian itu sesuai, maka kembalian Anda menjadi 0, yang artinya uangnya pas dan tidak ada kembali. Kemudian akan memunculkan output, terima kasih telah melakukan pemesanan. Setelah itu juga akan menanyakan kembali kepada user apakah ingin kembali ke menu atau tidak. Di sini kita coba untuk kembali ke menu untuk melihat pesanan yang sudah kita masukkan tadi. Nah, untuk menampilkan pesanan yang sudah kita masukkan tadi, kita bisa melihatnya pada pilihan nomor 2, yaitu tampilan data pesanan. Di sini kita coba masukkan nomor 2. Maka akan muncul tabel berisi nama pemesan pada wahana hari kunjungan, jumlah tiket, dan juga total bayar. Di sini tadi kita memasukkan Messi, yang mana dia terletak pada nomor 4, karena ini adalah data terbaru yang baru kita masukkan, dan ini data-data sebelumnya yang sudah saya masukkan. Kemudian setelah menampilkan tabel ini, program akan menanyakan kembali apakah kita ingin kembali ke menu atau tidak. Jika kita ingin kembali ke menu, kita bisa pencet Y lagi. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba pada pilihan ketiga, yaitu hapus data pesanan. Di sini akan memunculkan list atau tabel yang sama dengan tabel pada tampilan data pesanan. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nomor pesanan yang ingin dihapus, yang mana nomor tersebut harus sesuai dengan kolom nomor yang terdapat pada tabel. Di sini datanya baru ada 4, makanya kolom pada nomor ini hanya tersedia sampai 4. Kita coba masukkan apabila yang dimasukkan tidak sesuai atau tidak ada pada tabel ini. Maka dia akan menampilkan nomor tidak valid, yang artinya list tersebut belum tersedia, nomor tersebut belum tersedia pada tabel. Kemudian selanjutnya jika kita memasukkan misalnya huruf atau string 4 kan ada tuh listnya nomornya 4, tapi kita masukkannya secara string, maka dia akan memunculkan input harus berupa angka dan akan meminta kita untuk memasukkan kembali. Kemudian jika kita memasukkan angkanya yang jika kita tidak memasukkannya juga, maka yang akan tampil adalah sama, yaitu input harus berupa angka, yang artinya pada inputan ini tidak boleh kosong. Kemudian kita coba validasi data jika nilainya itu bernilai di bawah 0 atau minus. Di sini kita coba minus 19, maka yang akan muncul pada program adalah nomor tidak valid. Kemudian selanjutnya kita coba nomor yang benar, yaitu misalnya 3, maka akan menampilkan output jadwal berhasil dihapus. Kemudian akan menanyakan kembali kita apakah ingin kembali ke menu atau tidak. Jika iya, maka kita dapat menekan Y. Kemudian kita coba lihat kembali pada tampilan data pesanan, apakah
pesanan yang tadi yang sudah kita hapus, barisnya itu yang nomor 3, apakah sudah terhapus atau belum? Di sini sudah terlihat bahwa baris dari nomor 3 yang sebelumnya, yaitu di sini terdapat mursid, kemudian WP, kemudian hari libur, kemudian jumlah tiketnya 2, dan total WA 200.000, sudah hilang, kemudian digantikan dengan yang berada pada baris keempat, dia akan naik ke baris nomor 3, seperti yang terlihat di sini. Kemudian selanjutnya kita lihat apakah selanjutnya user akan ditanyakan kembali apakah Anda ingin kembali ke menu atau tidak. Jika iya, maka kita bisa menekan Y. Maka kembali ke menu awal. Kemudian yang terakhir pada tampilan menu ada nomor 4, yaitu keluar. Kita coba. Maka program akan selesai. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari program ini adalah solusi sederhana namun fungsional untuk sistem pemesanan tiket. Dengan penyimpanan data menggunakan JSON dan antarmuka berbasis menu, program ini cocok untuk skala kecil. Untuk penerapan yang lebih besar, pengembangan lebih lanjut diperlukan seperti implementasi GUI, penggunaan database, dan penguatan validasi data. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.